Perjalanan Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara. Pendidikan di Indonesia sebelum kemerdekaan telah ada pada zaman Belanda menduduki Indonesia, di mana Belanda mendirikan sekolah hanya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan bumi putra karena membutuhkan tenaga kerja yang profesional. Pendidikan sebelum kemerdekaan dimulai pada tahun 1984, 1920, dan 1922. Pada tahun 1984, beberapa bupati mendirikan sekolah kabupaten Bumi Putra rakyat yang hanya diperuntukkan untuk para calon pegawai, di mana mereka hanya diajarkan membaca, menulis, dan menghitung. Pada tahun 1920, lahirlah cita-cita baru untuk merubah konsep pengajaran dan pendidikan di Indonesia. Kemudian pada tahun 1922, lahirlah Sekolah Taman Siswa di Yogyakarta yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara sebagai gerbang kebebasan dan kemerdekaan bangsa Indonesia dalam memperoleh pendidikan. Keterbatasan dalam mempelajari hal-hal baru, serta guru hanya berfokus pada materi yang akan dipajarkan tanpa mempertimbangkan kebutuhan siswa. Hal-hal demikian merupakan salah satu belenggu pendidikan yang ada di Indonesia. Untuk mengatasi belenggu yang ada, maka kita dapat menerapkan kurikulum merdeka. Pada kurikulum merdeka, siswa diberi kebebasan dalam belajar sesuai dengan bakat dan minat mereka. Mengembangkan pendidikan yang sesuai dengan nilai budaya dan berdasarkan Pancasila merupakan tujuan utama dalam kurikulum merdeka. Dengan menerapkan kurikulum merdeka, maka kita dapat mewujudkan keselamatan dan kebahagiaan bagi siswa. Pembelajaran berpusat pada siswa merupakan tujuan kita sebagai guru yang mampu untuk memfasilitasi proses pembelajaran. Sesuai dengan pernyataan Ki Hajar Dewantara yang menyatakan bahwa pendidikan merupakan tempat persemaian benih-benih kebudayaan, di mana beliau menyatakan bahwa dalam mendidik anak sesuai dengan tuntunan alam dan zamannya, tanpa meninggalkan nilai-nilai budaya yang telah ada sebelumnya. Menurut Ki Hajar Dewantara, ada 3 peran guru dalam mendidik. Yang pertama, beliau menyatakan dalam gagasannya, yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo, artinya di depan peserta didik, guru menjadi contoh tauladan. Kemudian Ing Madya Mangun Karsa, artinya di tengah-tengah peserta didik, guru membangun semangat. Dan yang terakhir, Tuturi Handayani, artinya di belakang peserta didik, guru memberikan dorongan dengan memberikan manfaat kepada peserta didik. Dengan adanya perjalanan pendidikan nasional, maka dapat kita simpulkan bahwa guru adalah tauladan dan pemimpin dalam dunia pendidikan. Karena guru merupakan ujung tombak dalam menciptakan pendidikan yang berkualitas bagi peserta didik. Guru harus mampu menuntun peserta didik dalam mengembangkan potensinya sesuai dengan kodratnya, agar mereka dapat mencari kebahagiaan dan meraih kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya. Dan itulah tujuan kita sebagai pendidik.